Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Aloy. Pesan, semangat terus Min, lanjutkan. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4161-4163. Kasus yang kamu katakan benar-benar tidak pernah terdengar olehku. Sepertinya saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi alkimia manapun. Rasanya seperti buang-buang waktu. Konferensi alkimia ini tidak lebih dari tempat bagi para alkemis untuk memamerkan ketenaran mereka. Sekarang setelah saya berubah pikiran, saya tidak bisa hidup dengan pikiran lama saya lagi, terima kasih. Avery dengan penuh syukur menepuk bahu Dev. Awalnya, dia tidak tertarik dengan konferensi alkimia apa-apapun itu, tapi sekarang dia tertarik. Karena penampilan Dev, dia tahu bahwa dia baru tahu terlalu sedikit. Dia belum pernah mendengar tentang penyebab dari apa yang dikatakan Dev. Senior Zong, pasti ada guruku dalam kelompok 3 orang. Selain meningkatkan diri Anda dalam keterampilan medis, Anda juga harus menyemangati secara emosional. Saya yakin Nenek Zen dapat melihat kerja keras Anda. Dev berkata sambil tersenyum. Avery Zong terkejut sejenak, dan kemudian tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tapi kamu harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama seabad sangat menggoda. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, pasti ada pria pemberani yang menginginkan hadiahnya. Anda harus waspada terhadapnya. Avery Zong mengingatkan Dev. Meskipun didukung oleh dinasti Xiao, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tergoda oleh hadiah atas pembunuhan Dev. Terima kasih Senior Zong telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Dev mengangguk. Rekan Taois Chen, sebaiknya kamu pergi dari sini secepatnya. Sebaiknya jangan berjalan-jalan santai sebelum menuju ke Pulau Dewa Pengobatan. Wilder melangkah maju untuk mengingatkan Dev untuk pergi. Lagi pula, dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan tergoda kepada Dev. Jika seseorang tiba-tiba melakukan sesuatu pada Dev, mustahil untuk mencegahnya. Dev kembali ke rumah Zen bersama Ruby dan Hengki. Harriet dan Wolf juga kembali bersama mereka. Harriet tidak terlalu peduli dengan identitas Dev, tapi Harriet masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Dev tentang mabuk cinta. Lagi pula, anak perempuan ingin memiliki seorang pria yang berpikiran tunggal pada dirinya sendiri. Wolf, jika aku tiba-tiba menghilang, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke Zen Mansion, Harriet bertanya pada Wolf. Tentu saja aku akan. Tanpamu, tidak ada artinya bagiku untuk hidup. Wolf meraih tangan Harriet dan berkata dengan penuh kasih sayang. Setelah Harriet mendengarkan, sudut mulutnya terangkat, dan dia bersandar pada Wolf dengan puas. Dev menatap Harriet dan Wolf dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak optimis dengan kedua orang ini. Mungkin Harriet memiliki perasaan terhadap Wolf, tapi Wolf sama sekali tidak mencintai Harriet. Kombinasi dari keduanya, terus terang, merupakan kombinasi dari kepentingan. Demi kedua keluarga, kemudian mereka digabungkan bersama. Selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan ini tidak murni. Tapi ini pilihan setiap orang, dan Dev tidak berhak bertanya. Selama beberapa hari di rumah Zen, Dev tidak keluar, mendengarkan kata-kata Wilder dan di rumah saja. Dia telah mempraktikkan kombinasi pola dewa dan pola iblis selama beberapa hari terakhir. Meskipun Dev masih belum tahu apa itu formasi besar langit dan bumi, karena leluhur pola dewa telah mengatakan bahwa formasi langit dan bumi hanya dapat dipatahkan oleh dirinya sendiri, maka Dev harus bekerja keras. Tuan Chen, saya diberitahu untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. 3 hari kemudian, Hengki memberitahu Dev bahwa dia bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Dev kemudian berjalan keluar ruangan dan mengikuti Hengki ke alun-alun kota Yongel. Saat ini, banyak alkemis sudah berkumpul di sini. Alkemis ini semua telah melalui penilaian, tetapi mereka harus berterima kasih atas Avery Zong. Jika bukan karena Avery Zong, diperkirakan lebih dari separuh alkemis di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan.
Ditemani oleh perintah Theo, banyak alkemis mulai mengantre sesuai dengan wilayah mereka sendiri. Dev langsung memilih Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Wilder Chen, Ruby dan Hengki juga berdiri di jajaran Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Avery Zong juga datang, tetapi dia berdiri di barisan keluarga Zen, dan Nenek Zen benar-benar datang juga. Dapat dilihat bahwa Nenek Zen dan Avery Zong seharusnya telah melupakan masalah di masa lalu. Setelah berdiri dalam tim, ada juga beberapa perbaikan santai, berdiri bersama dalam berpasangan dan bertiga. Kemudian semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yongle. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan, ini semua dikirim oleh Pulau Dewa Pengobatan. Setelah menaiki perahu roh, dia mulai perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah sekitar 7 atau 8 jam berkendara, Pulau Dewa Pengobatan yang tidak jauh sudah terlihat jelas. Banyak orang bergegas ke haluan kapal satu demi satu, melihat Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang hanya mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan dan belum pernah ke sini. Dev melihat Pulau Dewa Pengobatan, daerahnya tidak terlalu luas, dan beberapa kali lebih besar dari kota Yongle. Tapi dibandingkan dengan luas puluhan ribu mil di dunia surga dan manusia, Pulau Dewa Pengobatan tidak terlalu besar. Ada pepohonan hijau dan tebing di Pulau Dewa Pengobatan, dan ada banyak burung dan binatang buas yang berterbangan di langit. Saat semakin dekat, bangunan di Pulau Dewa Pengobatan juga bisa terlihat jelas. Bangunan megahnya luar biasa, dan jauh lebih mewah daripada bangunan di kota Yongle. Bahkan dibandingkan dengan gedung-gedung Asosiasi Alkimia Wilayah Barat, mereka lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki semacam aura roh peri, memberi orang perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Di tengah pulau, terdapat puncak gunung yang berbentuk seperti kuali obat. Puncak gunung sangat menjulang tinggi. Ada juga beberapa puncak gunung kecil di kaki gunung, berbentuk seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Rasanya alam ini terlalu cerdik, mengapa ada puncak gunung dengan bentuk seperti itu? Gunung ini disebut puncak kuali Dewa Pengobatan. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat dari Dewa Pengobatan. Di dalam kuali obat inilah Dewa Obat menyempurnakan berbagai obat-obatan. Kemudian, Dewa Pengobatan jatuh, dan seluruh kuali obat berubah menjadi puncak gunung. Di puncak gunung ini, ada banyak hasil ramuan dari pemurnian Dewa Pengobatan. Adapun apakah Anda dapat menemukan ramuannya, itu tergantung pada kemampuan Anda. Willis menghampiri semua orang dan memperkenalkan puncak kuali Dewa Pengobatan dengan keras. Ketika semua orang mendengarkan kata-kata Willis, mereka semua kagum. Terlepas dari apakah puncak itu adalah puncak kuali Dewa Pengobatan atau bukan, bentuknya terlalu mirip. Itu kebetulan. Saat perahu roh mendarat, semua orang turun dari perahu. Pada saat ini, mereka benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Dewa Pengobatan masih sangat luas, dengan banyak alkemis yang berkeliaran, dan suasananya sangat meriah. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Dewa Pengobatan. Alkemis bukan satu-satunya di Pulau Dewa Pengobatan. Dan garis pemisah terlihat jelas pada bangunan Pulau Dewa Pengobatan, dan kemudian gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah agak berbeda. Ini adalah Jalan Sifang, jalan yang paling terkenal di Pulau Dewa Pengobatan kami. Ada banyak bisnis di sini. Bukannya hanya ada alkemis di Pulau Dewa Pengobatan. Dulunya, Pulau Dewa Pengobatan adalah tanah tandus, tetapi setelah bersama-sama bertahun-tahun dan berkembang, pulau ini menjadi sangat makmur. Juga akan ada banyak biksu yang datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk tinggal karena berbagai alasan. Kami tidak lebih buruk dari kota Yongle, kan? Willis berkata kepada semua orang dengan bangga. Persepsi semua orang tentang Pulau Dewa Pengobatan juga telah berubah total saat ini. Tanah tandus semacam itu, terutama pemandangan yang sunyi, belum muncul di mata semua orang. Sebaliknya, Pulau Dewa Pengobatan ini sebenarnya memiliki arti sanadu. Jika benar-benar ada sesuatu yang tak terkatakan, Anda bisa datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk hidup kembali. Willis secara pribadi membawa semua orang, mengatur tempat tinggal, dan bahkan menyiapkan rumput peri dan pil untuk semua orang. Anda harus tahu bahwa tidak sedikit alkemis yang datang ke Pulau Dewa Pengobatan kali ini. Sekarang Pulau Dewa Pengobatan telah menyiapkan begitu banyak hal, itu dapat dianggap sebagai penanaman modal. Namun, dengan cara ini, itu juga dapat meningkatkan status Pulau Dewa Pengobatan di hati semua orang. Diperkirakan setelah waktu ini, banyak orang ingin tinggal di pulau-pulau Dewa Pengobatan.
Setelah menetap, banyak orang keluar dari tempat tinggal mereka dan berkeliling pulau. Pulau Dewa Pengobatan ini seperti tempat tujuan wisata, dengan puncak gunung, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, tempat ini pasti akan menjadi hotspot turis. Dave mengikuti Ruby dan Hengki keluar dari tempat mereka tinggal, dan mulai berkeliaran ke seluruh Pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak bisnis di seluruh pulau, tetapi kebanyakan terkait dengan alkimia. Ada juga beberapa orang yang memegang token meminta obat di tangan mereka, dan mereka dapat menukar berbagai harta dengan metode penyembuhan. Diperkirakan orang-orang ini tidak cukup kuat untuk masuk dalam daftar pencarian medis, jadi mereka menggunakan cara ini untuk mendapatkan perhatian alkemis dan kemudian menyembuhkannya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan ini akan begitu hidup. Saya selalu mengira tempat ini adalah pulau terpencil. Ruby melihat para pedagang di kedua sisi dan berkata dengan heran. Ya, saya telah mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan sejak lama. Itu adalah tempat di mana para alkemis yang mempraktikkan keterampilan iblis diasingkan. Sekarang sudah menjadi sangat makmur. Di mana ini masih pulau terpencil. Hengki juga menghela nafas. Dave tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Dewa Pengobatan telah menjadi pemandangan seperti itu. Tampaknya ayah Willis benar-benar seorang ahli. Paling tidak, bakat dalam tata kelola dan manajemenlah yang dapat membuat Pulau Dewa Pengobatan menjadi seperti sekarang ini. Baik itu biksu biasa atau alkemis, mereka semua tertib, dan pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik. Saya tidak melihat ada yang membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi, mereka semua adalah orang yang suka berkelahi, tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Dapat dilihat bahwa aturan Pulau Dewa Pengobatan sangat ketat, sehingga orang-orang di pulau itu dapat dikontrol dengan peraturan. Penjual di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, ada orang-orang dari seluruh belahan dunia yang datang ke sini. Tidak heran jika gaya rumah yang dibangun berbeda-beda. Tetapi lebih banyak orang ingin mengobati luka mereka dan kemudian menghadiahi beberapa barang. Orang tua, cucu perempuanmu menderita delirium. Jika sudah sembuh, saya khawatir tidak akan ada puluhan koin ungu tidak bisa Anda berikan. Dan kamu hanya membawa beberapa ramuan yang rusak sebagai hadiah. Apakah Anda memperlakukan orang sebagai orang bodoh? Sepertinya kamu juga seorang alkemis, tidakkah kamu mengerti? Saat Dave sedang berjalan di jalan bersama Ruby dan Hengki, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak sangat tidak puas tidak jauh di depannya. Itu benar, ini memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika tidak ada imbalan, Anda juga dapat menggunakan cucu perempuan Anda untuk melunasi hutang Anda. Saya pikir gadis kecil Anda memiliki wajah yang cantik. Dia terlihat cantik, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila, dan dia tidak bisa memiliki nafsu makan sama sekali. Sekelompok orang sedang mengacungkan jari mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan malu di wajahnya, rekan-rekan Taois, saya juga seorang alkemis, tetapi sayang sekali saya tidak dapat menyembuhkan cucu perempuan saya. Saya sudah lama berada di sini, dan sebenarnya tidak ada yang bisa saya lakukan. Hanya ada ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucu perempuan saya dengan baik, Anda bisa memperlakukan saya seperti sapi dan kuda. Dave, tidak jauh, tercengang saat mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia tidak ingin usil dan berencana untuk berkeliling, tapi dia berhenti saat mendengar suara lelaki tua itu. Bagus bagimu menjadi sapi dan kuda. Jika Anda menyembuhkan cucu perempuan Anda dengan baik, dapatkah Anda membiarkan cucu perempuan Anda tinggal bersama Anda selama beberapa malam? Ya, jika saya bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, saya bisa membantunya sembuh. Saya juga bisa menyembuhkan, dan saya juga bisa meminta orang-orang dari keluarga Ouyang di Pulau Pengobatan Dewa untuk datang mengobati. Semua orang mulai mencemooh. Faktanya, mungkin tidak terlalu banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Ayo pergi dan lihat-lihat. Dave membawa Ruby dan Hengki dan berjalan mendekat. Tuan Chen, apakah kamu mengenalnya? Hengki bertanya. Saya akrab dengan suaranya, tapi tidak mungkin mereka datang ke sini. Dave mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Bersambung.